Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai penguatan moderasi beragama di lembaga pendidikan. Indonesia adalah negara yang sangat beragam dan sekolah seharusnya menjadi tempat di mana keberagaman itu dirayakan serta menjadi pusat penyemaian toleransi. Sekolah sebagai pusat pencerahan atau medan tempur. Kita harus menyadari bahwa Indonesia adalah mozaik kemajemukan dan sunatullah yang harus dikelola dengan kearifan teologis serta pedagogis. Saat ini tantangan besar muncul dengan adanya gelombang eksklusivisme yang merambah jantung institusi pendidikan. Poin urgensinya sangat jelas, yaitu telah muncul benih intoleransi pelajar, seperti penolakan terhadap pemimpin yang berbeda keyakinan dan sikap menarik diri dari pergaulan lintas iman. Risiko fatalnya jika tanpa intervensi, lembaga pendidikan dapat berubah menjadi inkubator radikalisme. Selanjutnya, ada 3 alasan mengapa penguatan moderasi di sekolah mutlak diperlukan. Yang pertama, fase formatif, yaitu masa paling krusial dalam pembentukan kognitif dan afektif atau karakter generasi masa depan. Yang kedua, sebagai filter ideologi, untuk menjadi benteng pertahanan dari paparan ideologi transnasional yang masif di era digital. Dan yang ketiga, sebagai arena sosialisasi, yakni ruang interaksi lintas identitas pertama dan paling intensif di luar lingkungan keluarga. Ingatlah bahwa penguatan moderasi bukanlah beban tambahan kurikulum, melainkan roh yang harus menjiwai seluruh proses pendidikan. Nah, mari kita lihat. Di sini terdapat anatomi wasatiyah atau keadilan intelektual. Memahami moderasi berarti memahami wasatiyah. Secara etimologis, wasatiyah berarti tengah, adil, dan terbaik. Moderasi adalah jalan tengah di antara dua kutub ekstrim, yaitu kutub hulu dan kutub tashul. Kutub hulu yaitu berlebih-lebihan atau ekstremisme dalam menjalankan ajaran agama, sedangkan tashul yaitu sikap meremehkan atau liberalisme berlebihan terhadap prinsip dasar agama. Ini bukan tentang mengopromikan akidah, melainkan sebuah manifestasi kematangan spiritual. Selanjutnya, landasan otoritatif, umatan wasatan. Landasan utama konsep ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Merujuk pada tafsir Ibnu Katsir, posisi tengah menempatkan Islam sebagai penyeimbang antara materialisme ekstrem dan spiritualisme buta. Umat pertengahan adalah umat yang paling adil dan paling baik. Selanjutnya, berdasarkan hadis riwayat Ahmad, disebutkan bahwa agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus lagi toleran. Sintesisnya adalah substansi Islam adalah as-samha atau toleransi. Keberagaman yang kaku, keras, dan penuh kekerasan pada hakikatnya justru menjauh dari sifat asli agama yang dicintai Tuhan. Nah, di sini terdapat 4 pilar penopang moderasi beragama. Terdapat kerangka operasional yang wajib dipahami dan diimplementasikan oleh setiap pendidik PAI untuk membangun harmoni nasional dan moderasi beragama. Pilar pertama yaitu komitmen kebangsaan, pilar kedua toleransi, pilar ketiga anti kekerasan, dan pilar keempat akomodatif terhadap budaya lokal. Mari kita bedah satu persatu dari keempat pilar tersebut. Pilar pertama yaitu komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan menempatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus nasional. Prinsipnya, kesepakatan kebangsaan ini selaras dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pilar kedua, toleransi, yaitu memberikan ruang, menghargai, dan menghormati keyakinan serta praktik ibadah orang lain. Namun, ada batas tegas. Toleransi sosial bukan berarti harus mengikuti atau membenarkannya secara teologis.
Selanjutnya, pilar ketiga yaitu anti kekerasan. Menolak segala bentuk paksaan, intimidasi, dan kekerasan fisik maupun verbal. Kekerasan tidak dapat dibenarkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan keagamaan. Dan yang terakhir, pilar akomodatif budaya lokal, yaitu menghargai tradisi Nusantara sebagai sarana dakwah dan ekspresi keagamaan, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar tauhid. Nah, coba kita lihat. Moderasi membuktikan bahwa Islam menekankan prinsip keseimbangan atau tawazun dan keadilan atau itidal. Kita harus menjaga keseimbangan antara teks wahyu atau normatif dengan konteks zaman atau empiris, serta antara hak individu melawan kemaslahatan publik. Kesimpulannya, umat Islam harus memposisikan diri secara proporsional karena teori normatif ini akan runtuh tanpa aktualisasi di lapangan. Lalu, bagaimana kita menerjemahkan teori besar wasatiyah ini ke dalam ruang kelas agar dapat diinternalisasikan oleh pendidik? Terdapat 3 strategi berbasis pendidikan Islam yang bisa kita terapkan. Solusi pertama yaitu dekonstruksi dan reinterpretasi kurikulum. Masalah saat ini adalah moderasi seringkali hanya dijadikan tempelan atau tambahan bab di akhir semester. Langkah aksi Guru PAI adalah yang pertama, membongkar cara pandang lama dan melakukan reinterpretasi mendalam terhadap materi-materi pendidikan agama Islam. Dan yang kedua, mengintegrasikan ruh moderasi di setiap bab, fikih, sejarah, akidah, sehingga nilai-nilai toleransi menjadi fondasi bukan sekadar hafalan. Solusi yang kedua yaitu transformasi ekstrakurikuler atau rohis. Kegiatan rohani Islam atau rohis rentan berubah menjadi kelompok eksklusif yang menarik diri dari dinamika sosial sekolah. Langkah aksi yang dilakukan adalah, yang pertama, membangun inklusivitas. Pembina harus mengarahkan rohis agar terbuka dan membaur. Dan yang kedua, dialog lintas iman, yaitu mendorong program kolaborasi antar organisasi keagamaan di sekolah untuk memecah stigma dan membangun empati langsung. Dan solusi yang terakhir yaitu guru sebagai kurikulum yang hidup. Teori moderasi setebal apapun akan seketika runtuh jika guru bersikap diskriminatif. Keteladanan moderat sangat penting karena guru PAI adalah etalase utama Islam di sekolah. Guru dilarang keras menggunakan narasi kebencian atau hate speech untuk merendahkan siswa yang berbeda paham, serta harus menyatukan kata dan perbuatan dalam merawat kebinekaan di ruang kelas. Sebagai kesimpulan, moderasi beragama bukan sekadar pilihan kebijakan teknis, melainkan sebuah kewajiban teologis dan sosiologis. Menjadi muslim yang baik berarti menjadi manusia penyeimbang yang menebar rahmat bagi semesta atau rahmatan lil alamin. Keberhasilan kita menanamkan nilai moderasi hari ini adalah fondasi jangka panjang bagi terciptanya Indonesia yang damai, bermartabat, dan teguh menghadapi badai ideologi global. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.